Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam mari kita curahkan dan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa diri zaman kegelapan ke zaman terang menerang seperti saat ini. Bagaimana kabarnya Anda pada hari ini? Mudah-mudahan selalu sukses dan mulia, karena menurut saya sukses dan mulia itu merupakan kehidupan yang terbaik yang seharusnya kita kejar dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan hijrah. Jika ingin hijrah total, maka harus lakukan dengan metode ini. Apa sih itu hijrah? Hijrah adalah hal yang dilakukan oleh semua orang yang mempunyai itikad yang baik. Maka pada sebenarnya hijrah itu adalah segala upaya, segala target yang ingin kita capai supaya ingin lebih baik dari sebelumnya. Terus ditanya, siapakah umat yang terbaik itu? Umat yang terbaik adalah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya mendefinisikan arti ayat Al-Quran ini, yaitu sebenarnya makhluk yang terbaik adalah makhluk yang menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang menjalankan kehidupan yang profesional. Apa arti makhluk spiritual ini? Makhluk spiritual ini yaitu makhluk yang jika melakukan apa saja hanya karena Allah, lillahi ta'ala, niatnya karena Allah. Maka dalam prinsip hidup saya yaitu Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena kenapa? Ya karena pada hakikatnya kita adalah makhluk spiritual. Lalu apa hubungannya manusia atau makhluk terbaik dengan hijrah? Hijrah adalah suatu aktivitas rutin yang kita lakukan secara terus-menerus agar kita menjadi lebih baik. Jika kita hijrah ingin menjadi orang terbaik, maka kita harus melakukan dengan cara yang terbaik, melakukan hal yang terbaik. Padahal kalau indikatornya hijrah itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelum hijrah, diusahakan hijrah kita itu yang terukur. Segala sesuatu yang terukur itu pasti bisa diatur. Misalkan, saya ingin lebih bertakwa. Ukuran bertakwa itu apa? Misalkan saya ingin lebih beriman. Ukurannya beriman itu apa? Pastikan sesuatu yang ingin dihijrahkan itu yang terukur. Jadi supaya kita ingin mengetahui untuk bisa mendekatkan dengan cara yang terukur. Misalkan sholawatnya satu hari 100 kali diperbaiki, misal besok bersholawat 300 kali. Dengan cara apa? Dengan cara terukur. Kemudian hijrah yang pertama harus dilakukan itu dari hati. Dari hati nurani kita. Karena menentukan kita masuk surga atau tidaknya itu dari kejernihan hati kita. Pada suatu saat nanti makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Lalu Allah bertanya kepada tiga golongan. Kemudian Allah bertanya,
Aku sudah memberikan nikmatmu di dunia, maka dengan apakah nikmatku kau lakukan di dunia? Golongan pertama menjawab, aku menjalankan berjihad, membela agamamu ya Allah, karenamu ya Allah. Allah menjawab, bohong kamu. Kamu berjihad bukan karenaku, tapi kamu ingin disebut mujahid, sedangkan kau sudah dilakukan di dunia, masuk neraka lah kamu. Lalu Allah bertanya kepada golongan kedua, aku telah memberikan kepadamu nikmat di dunia, lalu apa kau lakukan nikmatku ini? Golongan kedua menjawab, aku di dunia menghafal Al-Quran karenamu ya Allah. Aku mengajarkan Al-Quran kepada majelis taklim karenamu ya Allah. Allah menjawab, bohong kamu. Kamu menghafal Al-Quran bukan karenaku, tapi kamu ingin disebut Al-Hafidh, dan kau mengajarkannya yang disebut alim, dan kau sudah dilakukan di dunia, masuk neraka lah kamu. Lalu Allah bertanya lagi kepada golongan ketiga, nikmatku yang telah kuberi di dunia, apa yang kau kerjakan dari nikmatnya? Lalu golongan ketiga bicara, aku di dunia menjadi orang dermawan, membantu sama satu sama lain, itu karenamu ya Allah. Allah menjawab, bohong kamu. Kamu di dunia menjadi dermawan hanya ingin dipuji orang, hanya ingin dikatakan orang sebagai orang-orang yang baik, dan kau sudah lakukan di dunia, masuk neraka lah. Maka pelajaran yang kita bisa ambil yaitu kejenihan hati kita. Hati kita tujuannya itu untuk apa? Niat kita. Dengan apa? Metode supaya membersihkan hati itu ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Saya akan menjelaskan menjadi beberapa. Jadi cara untuk membersihkan hati itu, misalkan contohnya kita sebelum tidur kita memaafkan 5 orang yang telah melakukan kesalahan kepada diri kita. Sebelum tidur saya akan memaafkan si A, si B, si C, si D, dan si E yang telah tadi siang melakukan kejahatan atau melecehkan, mengejek gimana. Kita maafkan satu persatu. Saya maafkan satu persatu, dimaafkan. Itu supaya apa? Supaya melatih kita untuk membersihkan hati, supaya tidak dendam. Lalu kita serahkan saja kepada Allah. Istighfar berbanyak. Baik, selain kita dikaitkan makhluk atau manusia terbaik dengan dikaitkan dengan hijrah, maka selain kita dengan cara membersihkan hati untuk mendekatkan kepada Allah, untuk lebih baik lagi hatinya dibersihkan, jangan lupa lakukan 4D. Ditingkatkan dan perilakunya, dikuranginya apa, dihilangkannya apa, ditingkatkannya apa, kemudian terakhir diciptakannya apa. Jadi intinya kita harus selalu terus menerus bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa malu untuk bertaubat. Manusia yang wajar, manusia berbuat dosa itu wajar. Yang gak wajar itu gak mau bertaubat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah mengucapkan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.